Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada pagi hari ini kalian selalu diberi kesehatan dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk presensi silakan kalian bisa isi di Google Classroom atau bisa juga list di WhatsApp grup kelas masing-masing. Sebelum Ibu menjelaskan materi mengenai teks cerita fantasi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk yang pertama yaitu siswa dapat memahami apa itu teks cerita fantasi. Untuk yang kedua yaitu siswa dapat memahami ciri dan jenis teks cerita fantasi. Untuk yang ketiga yaitu siswa dapat menelaah struktur teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Nah, di dalam cerita fantasi itu biasanya sesuatu latar atau kejadian di dalamnya itu merupakan sebuah karangan atau tidak ada di dalam dunia nyata. Untuk yang kedua yaitu ada ciri-ciri teks cerita fantasi. Nah, ciri-ciri teks cerita fantasi yang pertama yaitu ada keajaiban atau keanehan. Nah, keajaiban atau keanehan ini di dalam cerita biasanya itu tidak ditemui juga di dalam dunia nyata. Untuk yang kedua yaitu ada ide cerita. Ide cerita sendiri yaitu landasan dari sebuah cerita. Nah, ide cerita di sini biasanya tidak dibatasi oleh realita atau kehidupan di dunia nyata. Ide cerita di sini juga bersifat sederhana, namun tetap memberikan kesan yang menarik. Untuk ciri-ciri teks cerita fantasi yang ketiga yaitu ada menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Nah, di dalam cerita fantasi dibagi menjadi dua, yaitu latar yang masih ada di dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk ciri-ciri teks cerita fantasi yang keempat yaitu ada tokoh unik atau memiliki kesaktian. Untuk ciri-ciri teks cerita fantasi yang kelima yaitu ada bersifat fiksi. Untuk yang ketiga yaitu ada jenis teks cerita fantasi. Nah, jenis teks cerita fantasi di sini yaitu dibagi menjadi tiga. Ada latar lintas waktu, masa lampau, latar waktu sejaman, latar waktu futuristik. Nah, untuk latar lintas waktu masa lampau yaitu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan masa prasejarah. Untuk yang kedua yaitu ada latar waktu sezaman. Nah, jenis teks cerita fantasi latar waktu sejaman ini berarti latar waktu yang digunakan dalam satu masa atau semasa. Untuk yang terakhir yaitu ada jenis teks cerita fantasi latar waktu futuristik. Nah, latar waktu futuristik ini yaitu berarti latar yang menggunakan masa yang akan datang. Untuk yang keempat yaitu ada struktur teks cerita fantasi. Nah, untuk struktur teks cerita fantasi di sini dibagi menjadi tiga. Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, untuk orientasi sendiri yaitu struktur teks cerita fantasi yang biasanya ada pada awal sebuah cerita. Biasanya juga berisi pengenalan latar dan tokoh. Untuk yang kedua ada struktur teks cerita fantasi komplikasi. Untuk struktur teks cerita fantasi komplikasi adalah saat terjadinya sebuah masalah yang dihadapi oleh sang tokoh utama di dalam cerita sehingga masalahnya itu memuncak. Untuk yang ketiga yaitu ada resolusi. Nah, untuk resolusi sendiri biasanya itu berisi penyelesaian masalah oleh tokoh. Selanjutnya Ibu akan menampilkan hasil dari telaah struktur teks cerita fantasi Ibu. Silakan disimak.